Penjajahan apakah yang paling sulit untuk diberantas, untuk dienyahkan dalam hidup manusia? Jangan sebut nama sebuah bangsa atau negara yang pernah menjajah negara kita. Juga bukan oleh orang-orang yang lalim pemerintahan yang seringkali mungkin menjajah rakyatnya. Tapi penjajahan yang paling sulit diatasi, kancah pertempuran di mana terjadi penjajahan itu, sesungguhnya adalah dalam batin kita sendiri, dalam hidup manusia itu sendiri. Sehingga walaupun status manusia itu sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain, tapi secara pribadi, jiwa setiap manusia itu perlu waktu sepanjang hidup untuk terus-menerus dimerdekakan dari sehari demi sehari. Karena sebenarnya yang paling menjajah dalam diri kita adalah keinginan daging kita sendiri. Jangan lupa bahwa memang kedagingan itu serba terbatas. Tubuh kita menjadi semacam perangkap yang di dalamnya roh itu terperangkap, terbelenggu. Namun roh adalah sesuatu yang jauh lebih luas. Bahkan roh adalah sesuatu yang melambangkan sebuah kebebasan. Makanya kitab suci menggambarkan roh itu seperti burung merpati yang bisa terbang kemana-mana, yang tidak pernah bisa dibatasi oleh hal-hal yang kelihatan bahkan. Atau bagaikan api yang juga bisa menyala, menjalar, menghangatkan, memberi cahaya. Dan disinilah kita melihat bahwa sesungguhnya bicara soal kemerdekaan, kita harus bermula dari kemerdekaan rohani, spiritual freedom. Karena dari situlah cikal bakal kemerdekaan sejati terjadi. Kita baru benar-benar merdeka kalau kita tidak beri diri kita dijajah oleh keinginan daging kita sendiri. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari 3 bagian dari Alkitab Perjanjian Baru. Pertama adalah 2 Korintus 3 ayat 17. Dan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Alkitab yang dibacakan dari versi Indonesian Literal Translation. Lalu kemudian juga dari versi yang sama dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Oleh karena itu berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang dengannya Kristus telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Dan terakhir dari 1 Petrus 2 ayat 16. Dan selaku orang-orang merdeka, janganlah seperti orang yang memakai kemerdekaan sebagai tudung kejahatan, melainkan seperti hamba-hamba Elohim. Ketiga bagian sabda Tuhan yang dibacakan semua menyinggung tentang kemerdekaan. Dan cikal bakal serta hal ihwal seseorang bisa benar-benar merdeka sebenarnya bukan bicara lepas dari penjajahan sebuah bangsa yang menindas, tetapi hati yang tertindas. Bahkan tanpa sadar diri kita, jiwa kita seringkali memberikan dirinya sendiri kepada keinginan-keinginan kedagingan yang sebenarnya ini menjajah setiap kita, menjajah dalam hati kita, menjajah dan merusak segala apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Dan kedagingan itulah yang perlu ditaklukkan di bawah kuasa roh Tuhan. Makanya dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua pasal 3 ayat 17 dikatakan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ayat ini mau menegaskan tentang makna kemerdekaan sejati itu, yaitu kemerdekaan oleh roh Tuhan. Kemerdekaan rohani, kemerdekaan yang kasat mata, yang tidak terlihat, tetapi justru kalau orang sudah dimerdekakan oleh roh Tuhan, dia mampu melihat dengan kacamata rohaninya dan tidak sembarangan untuk mudah menjajah atau juga memberi diri dijajah oleh apapun juga, termasuk keinginan dagingnya sendiri. Dan banyak masalah dalam hidup manusia yang berawal dari keinginan daging. Semua yang menjadi problema hidup hari ini adalah bicara tentang kedagingan, bukan?
harta, masalah ekonomi, finansial, dan berbagai macam hal yang terjadi, sakit penyakit, semua itu bicara jasmani. Semua itu bicara tentang tubuh kita yang bisa binasa. Namun bila roh Tuhan ada dalam diri kita, maka tubuh yang akan binasa itu tidak akan lagi mengerikan, tetapi akan diberikan tubuh yang baru bila roh Allah ada di dalam diri kita. Dan dari situlah kemerdekaan sejati berasal, bermula, lahir dan menjadi tumbuh besar serta dewasa. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk mereka berdiri teguh dalam kemerdekaan. Berarti bukan berdiri teguh dalam kemerdekaan yang bablas, tapi kemerdekaan yang diberikan itu membuat seorang berdiri teguh, bukan bermain-main dengan kemerdekaan itu. Berdiri teguh berarti jadi tegak. Berdiri teguh berarti menjadi dewasa. Dan karena Kristus yang membebaskan kita, kemerdekaan itu sifatnya abadi. Bila dan sejauh mana kita makin dekat dengan Kristus, makin kita hidup memberi diri, dipimpin oleh Roh Kristus, dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bila kita berdiri teguh dalam kemerdekaan yang oleh kuasa Roh Allah itu, maka kita tidak akan lagi dibebani oleh kukuk perhambaan. Karena kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba Tuhan yang mampu untuk mengatasi segala persoalan bersama dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan surat Petrus menegaskan lagi, selaku orang-orang merdeka, jangan seperti orang yang menggunakan kemerdekaan atau menyalahgunakannya sebagai alasan untuk berbuat jahat, sebagai tudung kejahatan. Tapi jadilah hamba-hamba Allah. Jelas sekali sabda Tuhan hari ini mau menuntun kita kepada sebuah makna kemerdekaan yang bukan sekedar kemerdekaan dari sesuatu atau seseorang, tetapi kemerdekaan untuk sesuatu dan seseorang. Yang berarti kemerdekaan kita menjadi lengkap bila kita setelah dibebaskan oleh Roh Tuhan dan hidup menurut pimpinan Roh, maka kita akan sanggup juga hidup merdeka dan memerdekakan orang-orang yang terbelenggu oleh keinginan-keinginan kedagingan mereka masing-masing. Mari sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, terus dituntun dan dipimpin oleh Roh itu. Karena sabda Tuhan ajarkan bahwa yang benar-benar merdeka adalah mereka yang tidak beri diri dijajah oleh keinginan dagingnya sendiri, tapi rela dijamah, rela diubah oleh bimbingan Roh Tuhan. Karena itu berilah diri dipimpin oleh Roh Tuhan yang memberikan kemerdekaan sejati itu. Tubuh kita akan binasa, lahiriah kita akan merosot, tapi batiniah kita yang isinya adalah Roh Allah itu akan terus dibaharui. Karenanya berjalanlah bersama dengan Roh Allah, di dalam Roh Allah, oleh tuntunan Roh Allah. Selamat hidup bebas dari penjajahan kedagingan dirimu sendiri, tapi hiduplah dituntun, dijamah, diubah oleh Roh Allah yang hidup, memerdekakan, memberikan ketentraman, memberikan pertolongan dan penghiburan yang sejati. Hari ini apapun yang sedang menjadi pergumulan hidupmu, engkau mungkin sedang dijajah oleh persoalan-persoalan duniawi, ingat ada Dia yang di sorga memperhatikan dan memberikan kekuatan Rohnya untuk kita tidak akan hancur dalam penjajahan yang ada di dunia ini oleh kedagingan kita. Kenapa? Karena kita diselubungi oleh kuasa Roh Tuhan. Jangan takut melangkah lagi bersama dengan Dia yang kasih-Nya abadi. Amin.